Selamat datang di YouTube channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengungkapkan atau menggunakan present perfect ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris. Ini adalah cara yang sederhana dan untuk level beginner ya teman-teman. Oke, nanti untuk lanjutannya insya Allah saya akan buatkan video part keduanya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment ya, supaya channel ini makin berkembang ke depan. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, di penggunaan present perfect tense ini adalah pada prinsipnya untuk mengutarakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita mau ngomong sudah atau belum bahasa Inggris bagaimana? Contohnya, saya sudah mandi, saya sudah makan, saya belum menonton film itu, saya sudah pergi, dan seterusnya. Jadi ketika kita mau ngomong sudah atau belum, selalu menggunakan model kalimat yang seperti ini nanti ya. Oke, dan tidak mementingkan keterangan waktunya. Kapan itu kegiatan dikerjakan? Itu nggak penting. Yang penting sudah atau belum. Oke. Oke, next. Nah, untuk ketika kita mau membicarakan sudah dalam bahasa Inggris, jadi konsepnya sangat sederhana, teman-teman. Jadi, selalu ada have atau has ditambah verb ketiga. Jadi, otak kita itu terkonsep. Ketika mau ngomong sudah, oh sudah nih, berarti oh ada have, ada has-nya, pakai verb ketiga. Have dan has ini tergantung subjeknya ya teman-teman. Contohnya di sini ada subjek, ada they, ada I, ada you, ada we, ada Haidir dan Udin. Kalau ada they, I, you, we, Haidir, maka dia menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, menggunakan have. Ya, pakai have. They have, I have, you have, we have, Haidir dan Udin have. Have apa? Diikuti oleh verb ketiganya. Verb ketiganya apa di sini? Kita menggunakan kata sold. Kata dasarnya adalah sell. Sell, sold, sold. Menjual. Oke, sold apa? A car. They have sold a car. I have sold a car. You have sold a car. Dan seterusnya. Jadi selalu menggunakan have dan verb ketiga. Nah, bagaimana kalau subjeknya adalah she, he, atau orang yang satu, Anissa, oke, Idam, jadi orang yang satu ya. Kalau subjeknya ini, maka menggunakan has. Oke, jadi pakainya has. She has, he has, Anissa has, Idam has. Jadi selalu pakai has. Tetap menggunakan verb ketiga. Sold a car. Ini saya sengaja menggunakan satu kata karena saya punya keyakinan ketika kita bisa membuat kalimat menggunakan satu kata, maka membuat kalimat dengan kata-kata yang lain pun insya Allah bisa. Tergantung kosakata kita. Maka kosakata ini perlu latihan, perlu dihafal. Nggak usah banyak-banyak. Satu hari, satu kata, yang penting istiqomah, insya Allah bisa. Bismillah. Oke. Nah, selanjutnya. Bagaimana mengutarakan belum dalam bahasa Inggris? Nah, kita lihat di sini. Belum dalam bahasa Inggris, kalau tadi sudah pakai have atau has. Nah, kalau belum, tinggal ditambahkan not saja. Di sini ada not-nya ya. Not. Nah, haven't, hasn't. Sama, menggunakan verb ketiga. Itu tetap sama ya. Contohnya,
Nah, subjeknya adalah they, I, you, we, Haidir. Kalau subjek ini tadi pakai have atau pakai has? Iya, benar sekali pakai have. Karena belum berarti haven't. They haven't. Oke. Haven't apa? Sold a car. They haven't sold a car. I haven't sold a car. You haven't sold a car. We haven't sold a car. Haidir and Udin haven't sold a car. Jadi konsepnya tetap sama, kalimatnya sama kalimat yang sebelumnya. Tinggal hanya bedanya ada not-nya saja. Ini boleh juga disebutkan have not. Tapi dalam komunikasi sangat jarang orang menggunakan have not. Biasanya disingkat. Jadi haven't. Oke, selanjutnya kalau subjeknya she, he, Anissa atau Idam berarti menggunakan hasn't. Benar sekali. Hasn't sold a car. Jadi tinggal seperti ini. Nah, kalimat sudah, saya belum sudah. Nah, bagaimana kalau kita ingin berbuat kalimat tanya? Mau bertanya, misalnya, apa kamu sudah makan? Nah, bagaimana caranya dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, kita lihat. Oke, kalau mau bertanya, menggunakan apakah kamu sudah, apakah dia sudah, maka tetap menggunakan have dan has, tapi bedanya di sini have dan has adanya di depan. Oke, setelah itu subjeknya, baru kata kerjanya. Gitu ya. Jadi, prinsipnya ketika kita mau ngomong sudah atau belum, selalu ada has atau have. Dan selalu diikuti oleh verb ketiga. Jadi kalau teman-teman lagi mengerjakan soal grammar, soal tenses misalnya, kalau ada has, ada have, selalu diikuti oleh verb ketiga. Gitu ya. Kalau ada verb ketiga, pasti menggunakan has atau have. Nah, di sini di kalimat ini ya. Ada juga verb ketiga digunakan dalam kalimat pasif, tapi nanti didiskusikan di video berikutnya ya. Ini adalah yang dasar dulu aja. Oke, supaya gampang, mudah pahamnya. Oke, sekarang mau ngomong sudah. Apakah sudah? Apakah berarti yang saya bilang tadi, have dan has-nya ada di depan. Nah, sekarang kita menggunakan have dan has. Have. Nah, kalau orangnya mau nanya, apakah mereka sudah, berarti have they. Apakah kamu sudah, have you. Apakah kami sudah, have we. Apakah Haidir dan Udin sudah, have Haidir and Udin. Nah, tinggal diikuti oleh verb ketiga, sold. Have they sold a car? Have they sold a car? Have you sold a car? Jadi, tetap sama. Kata kerjanya juga tetap sama. Harus pakai verb ketiga. Nah, bagaimana dengan has? Sama. Subjeknya adalah she, he, atau orangnya satu orang. Verbnya sold a car. Sama. Ini saya sengaja menggunakan satu kata, karena saya punya keyakinan ketika teman-teman bisa membuat kalimat dengan contoh satu kata ini, maka bisa juga membuat kalimat dengan kata kerja yang lainnya. Tinggal yang perlu dipahami adalah konsepnya saja. Gitu ya. Ingat, ketika ngomong sudah atau belum, selalu ada have atau has, dan selalu ada verb ketiganya. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau dalam komunikasi kamu tidak paham atau lupa atau nggak ngerti dengan verb ketiganya? Ya sudah, gunakan aja verb pertama, nggak ada masalah. Yang penting bicara. Jangan berhenti bicara gara-gara lupa dengan tata bahasa. Bahasa adalah buat komunikasi. Kita belajar bahasa untuk menggunakan bahasa, bukan untuk mengetahui bahasa itu sendiri. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita menggunakan since dan for ya sebagai kata keterangannya. Nah, tadi saya bilang tidak boleh menggunakan keterangan seperti kemarin, yesterday, minggu lalu, last week, last month, last year. Itu tidak boleh menggunakan keterangan semacam itu di sini. Oke, boleh, tapi harus diikuti oleh kata since dan for. Nah, kita bandingkan ya. Ini ada perbandingannya. Oke, contoh dalam kalimatnya. I have stayed in Jakarta since 2000. Jadi, since 2000. Sejak tahun 2000. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2000. Atau pakai for. Nah, pakai for. I have stayed in Jakarta for 20 years. Saya sudah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Jadi bedanya antara since dan for ini, kalau since ini adalah stressingnya ke awalnya, saya tinggal di Jakarta itu mulainya tahun 2000. Jadi since itu awalnya, mulainya. Kalau for ini adalah jumlahnya sudah berapa. Nah, ini bedanya di situ yang kalau dari 2000 ke 2020 berarti sudah 20 tahun. Gitu ya. Nah, hati-hati di sini. Nah, be careful to use the adverb of time. Jadi hati-hati menggunakan keterangan waktu ya. Nah, kita tidak boleh menggunakan misalnya menggunakan keterangan last 2 years. Kalau last 2 years berarti itu adalah masa 2 tahun yang lalu. Tidak pakai since atau tidak pakai for. Nah, maka di sini nggak boleh pakai has dan have. Langsung verb kedua saja. Berarti ini adalah kalimatnya bentuknya simple past. Nah, makanya di tenses ini, di kalimat ini jarang menggunakan keterangan waktu. Kalaupun menggunakan keterangan waktu, maka pakainya since atau for. Di sini kalau misalnya ditambahkan since di sini, menjadi since last 2 years. Nah, sejak 2 tahun yang lalu. Nah, berarti di sini boleh pakai have. I have stayed in Jakarta since last 2 years. Gitu ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Coba sekarang teman-teman kerjakan kalimat yang sama, sudah, belum, dan bertanya menggunakan kata apakah sudah dengan kata-kata ini. Oke, boleh ditaruh di komen untuk contohnya. Nanti saya komen balik untuk memberikan feedback. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.